Baik, pemirsa Polri TV, Anda menyaksikan Presisi Update bersama saya, Atia Numa. Pemirsa, menjelang 6 hari menuju Hari Raya Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah, Polri telah mengerahkan hampir 165.000 personel gabungan pengamanan dalam operasi kepolisian terpusat atau OPS Ketupat 2025. Hal ini dilakukan untuk menjamin keamanan dan kenyamanan mudik sesuai dengan tema mudik tahun ini, yaitu mudik aman, keluarga nyaman. Dan pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan AKP Sandi Titah Nugraha, Kepala Induk PJR Cikampek, untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai situasi mudik dan OPS Ketupat 2025. Ya, selamat malam. Mengenai OPS Ketupat yang sudah berjalan di hari ketiga pada hari ini, bagaimana perkembangan pengamanan yang sudah dilakukan, begitu pula dengan arus mudik yang sudah berjalan? Ya, terima kasih Mbak Numa. Untuk situasi arus lalu lintas pada malam hari ini memang terlihat mulai meriah ya, meskipun tidak terlalu signifikan. Namun dari data terakhir pada hari ini di gerbang tol itu mencapai peningkatan 80% dari rata-rata angka yang pada normal, hari normal gitu. Dan kemudian trennya ini biasanya pada waktu setelah sahur atau setelah berbuka puasa. Dan di situ masyarakat mulai bergerak untuk melaksanakan mudik. Nah, untuk kita sendiri masih juga berharap semoga masyarakat bisa lebih mendahului ya untuk mudiknya. Jadi tidak terjadi penumpukan pada saat mendekati hari Lebaran ya, sehingga terjadi ledakan, dan itu tentunya kita harus antisipasi mulai dari sekarang. Kemudian mengenai pos pelayanan terpadu dan juga pos pengamanan yang disebar di berbagai titik, ini kan ada ribuan pos ya. Pos ini bagaimana dalam melayani masyarakat dan juga fasilitas yang disediakan? Ya, pos pengamanan dan pos pelayanan yang ada di seluruh Indonesia itu dikembalikan kepada wilayah masing-masing ya. Tentunya untuk menitikan pos juga dikembalikan pada rencana operasi dari Polres ataupun Polda masing-masing. Kalau kita dari Korlantas fokusnya adalah di ruas tol karena kita dari Induk PJR, sehingga untuk kita sendiri ada pos utamanya yaitu di Comment Center di kilometer 29 jalur A. Pak, kemudian ini 6 hari, jadi kurang dari seminggu ya menuju Hari Raya Idul Fitri. Ada prediksi apa dari Korlantas Polri mengenai arus mudik dan juga mungkin pengamanan yang akan dilakukan, yang diantisipasi? Ya, sebetulnya kita dari hari Jumat pada minggu lalu itu kita sudah ancang-ancang gitu ya, karena prediksi kita melihat perkembangan ini mungkin dimulai dari hari Jumat. Namun setelah kita amati ternyata belum ada perkembangan arus lalu lintas yang signifikan gitu. Nah, mungkin akan terjadi peningkatan kalau dilihat dari trennya sekarang ini kan sudah mulai meningkat. Mungkin besok malam itu mungkin gelombang pertama di mana masyarakat beramai-ramai untuk mudik. Dan selanjutnya di 2 hari ke depan dan 3 hari ke depan itu akan menjadi puncaknya. Dan kita tentunya harus terus memantau situasi. Kalau untuk di jalur Cikampek sendiri itu kita melihat beberapa indikator sampai dengan kita memutuskan untuk rekayasa. Di antaranya adalah yang pertama di kilometer 50 itu ada radar yang dipasang oleh teman-teman Jasa Marga. Apabila nanti sudah mencapai titik VCR-nya, rasionya 60% dari kapasitas jalan terisi oleh pengendara kendaraan bermotor yang melakukan mudik, tentunya kita sudah mulai melihat lagi dari indikator lainnya. Misalnya dari 3 trisula yang memasuki jalur Cikampek ini, ada dari Rorotan ya, arah Tanjung Priuk, dalam kota dan juga Jati Asih. Kalau dari 3 titik itu di gerbang tol yang sudah dalam 3 jam berturut-turut terus meningkat, maka kita selanjutnya adalah melihat secara visual perbandingan jalur A dan jalur B. Apabila jalur A ini ke arah timur sudah padat sedangkan jalur B-nya landai, nah itu menjadi salah satu pertimbangan untuk selanjutnya kita meminta petunjuk kepada pimpinan apakah perlu dilakukan kontraflow rekayasa. Dan kontraflow sendiri untuk tahun ini menarik karena kita terus evaluasi dari tahun ke tahun untuk menjaga keselamatan ya tentunya para pengguna jalan. Di antaranya nanti di dalam kontraflow itu disiapkan safety car, di mana nanti itu memperlambat, menahan laju kecepatan apabila dalam kondisi kontraflow-nya ternyata masih sepi peminatnya. Terkadang pengendara kendaraan ini ketika tahu sepi kontraflow dia
menekan kecepatan laju kendaraannya menjadi kencang dan itu sangat membahayakan. Akhirnya disiapkan mobil safety car itu untuk menahan laju kecepatannya 40 km per jam. Dan itu terus-menerus tidak berhenti. Ketika dari ujung A sampai ujung B, dari ujung pembukaan kontraflow sampai keluar dari kontraflow, dia akan berputar lagi. Dan itu nanti kita bantu secara bergantian antara teman-teman jasa marga dan kepolisian, sehingga itu membantu. Selanjutnya, di kontraflow sendiri kita pasang rambu-rambu yang kemudian diberikan pencahayaan pada malam hari, seperti lampu selang, mata kucing, dan sebagainya. Kemudian di pertengahan median itu kita kasih rambu-rambu yang ditanam secara permanen untuk memberikan aba-aba kepada pengguna kontraflow nantinya untuk lebih berhati-hati. Jadi itu merupakan salah satu rekayasa lalu lintas yang nanti akan dijalankan mulai 27 Maret mendatang ya. Kalau sesuai SKB jadwal memang demikian. Namun demikian kontraflow ataupun one way itu hanyalah upaya terakhir dari Korlantas apabila ternyata terdapat kepadatan yang memang harus dilakukan kontraflow. Sebelum melakukan rekayasa itu kita harus menghilangkan dulu hambatan sampingnya, Mbak. Jadi nggak semata-mata langsung kontraflow atau one way gitu. Itu langkah terakhir. Hambatan samping yang dimaksud itu biasanya adalah penumpukan di rest area. Itu masyarakat yang berbondong-bondong mau masuk ke rest area beristirahat, namun kapasitas rest area itu tidak mumpuni, sehingga terjadi antrian sampai dengan di jalur tolnya sendiri, dan itu akan kita coba untuk melakukan buka tutup pastinya. Terus kemudian kebiasaan masyarakat yang berhenti di bahu jalan untuk beristirahat, akhirnya pengendara lain ikut mencontoh, sehingga terjadi kepadatan di situ. Kemudian misalnya ada kendaraan yang mengalami trouble, misalnya kalau kendaraan besar ada patah as, pecah ban, kendaraan penumpang di lajur 1, 2, 3, 4 yang akhirnya menghambat, dan itu harus kita bersihkan. Nah jadi sebelum melakukan kontraflow itu kita harus clearkan dulu nih hambatan-hambatan sampingnya seperti itu. Bapak, terakhir mungkin ada himbauan apa ini untuk masyarakat yang melaksanakan mudik kembali ke kampung halaman agar sampai mereka kembali ke kota Jakarta ini tetap aman, nyaman, dan lancar? Ya, mudik ini kan menjadi suatu budaya dari tahun ke tahun ya. Semua beriforia, bersuka cita menyambut hari kemenangan di mana akan bertemu sanak family yang sudah lama tidak bertemu ya, bersilaturahim. Tapi dalam pelaksanaan mudik ini semua sama-sama mengetahui bahwasanya akan tumpah ruah. Ada 148 juta masyarakat yang mungkin akan melakukan mudik secara bersama-sama di dalam beberapa hari yang bersamaan. Yang mungkin saya himbau kepada seluruh masyarakat dimanapun berada, yang pertama siapkan kondisi fisik yang prima, kendaraan yang sehat. Kemudian yang kedua atur timingnya. Lebih baik mudik mendahului dan pulang mudik mendahului kepadatan-kepadatan yang ada di jalan. Selanjutnya apabila lelah silakan ke rest area terdekat. Tentunya rest area sekarang kita ini luar biasa. Ada berbagai entertainment, ada berbagai hal yang itu menarik bisa membawa keluarga sekaligus liburan ya. Cuman yang perlu diingatkan jangan berlama-lama karena kita juga harus bergantian dengan pengguna rest area lain. Jangan lupa berdoa ya kan. Terus apabila ada kendala bisa menghubungi call center Korlantas dan pelayanan terdekat. Pak Sandi, terima kasih banyak atas informasinya. Baik. Pemirsa, itu tadi percakapan singkat kita bersama dengan AKP Sandi Tita Nugraha, dan Polri terus memastikan keamanan dari arus mudik Lebaran tahun 2025 ini tidak hanya aman, tetapi juga memastikan kenyamanan para pemudik. Beberapa contohnya dengan menyediakan pos pelayanan terpadu dan juga memastikan rest area yang berada di sepanjang jalan tol yang kemungkinan akan menjadi titik puncak dari arus mudik ini disediakan berbagai fasilitas yang menarik seperti tadi yang sudah disampaikan oleh AKP Sandi. Baik pemirsa, sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Untuk informasi selengkapnya, saksikan terus Presisi Update berikutnya.